Beranjak dari peningkatan kewaspadaan kita terhadap keamanan lingkungan, kini Siskamling bukan lagi perihal tentang penjagaan keamanan semata. Tapi, Siskamling juga merupakan sarana dalam membangun kebersamaan. Mengingat perannya yang aktif di dalam lingkungan, program CASIS atau Cek Aktivitas Siskamling sepertinya perlu digerakkan. Melalui CASIS, banyak hal yang bisa dioptimalkan dalam Siskamling, terutama yang terkait dengan penyampaian informasi-informasi terbaru atau isu-isu yang tengah berkembang di lingkungan masyarakat. Ini kita berdiri dalam rangka ngobrol-ngobrol sama aparat pemerintah dari kepolisian, dari Damkar, dari pemerintahan, dan nanti akan membicarakan masalah-masalah yang barangkali Bapak Ibu nanti bisa bertanya masalah-masalah pemerintahan dan lain sebagainya. CASIS yaitu Cek Aktivitas Siskamling yang ini merupakan program dari Kelurahan Pesanggerahan yang menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya, di antara dari Damkar, dari BPBD, dan Pak Ilham dari BPJS. Semoga kita dapat mengikuti acara ini dengan baik dan dapat mengambil apa-apa yang dipaparkan nanti dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat warga kita, lingkungan kita dapat kondusif, aman, dan apa-apa masih yang dipaparkan, apabila ada pertanyaan dapat disampaikan. Dan insya Allah ke depannya program ini akan bergilir di STRT di RW 07. Sesi pembuka diawali dengan sambutan Bapak Dani Satrio selaku Kasih Pemerintahan Kelurahan Pesanggerahan, di mana dirinya menuturkan berbagai hal mengenai program CASIS itu sendiri, serta informasi pendukung lainnya yang dirasa perlu untuk disuarakan kepada masyarakat. Baik Bapak Ibu, kami dari Kelurahan Pesanggerahan mempunyai program CASIS yang awalnya ini diinisiasi oleh teman-teman FKDM Kelurahan Pesanggerahan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang menjadi gangguan terjadi di lingkungan Kelurahan Pesanggerahan. Yang awalnya CASIS ini kita cuma mengecek dari generasi ini, maksudnya adalah kita tidak hanya membawa satu sektor pemerintahan, tapi ada sektor damkarnya, ada kebencanaannya, ada dari teman-teman Kadikmas juga mungkin yang membawakan informasi terkait dengan. Kemudian sedikit informasi bahwa pembayaran PBB P2 atau Deposito Umum itu sudah bisa dilaksanakan, dan untuk tahun ini berdasarkan Pergub itu ada potongan-potongan yang sudah kami sebarkan melalui grup-grup LMK dan grup RW dan RT. Jadi tolong sampaikan ke warganya, kalau ada permasalahan silakan datang ke kami di kelurahan, akan kami bantu terkait dengan apa kendalanya, kita cari solusinya, karena NJOP yang di bawah 2M itu nol, tidak ada pembayaran. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya objek pajak di bawah 2M tapi pajak yang muncul, silakan ke kami di kelurahan, nanti kami akan memberikan solusi kepada Bapak Ibu terkait untuk bisa menolakkan tagihan PBB itu. Kemudian juga sekarang sebenarnya kami belum berani masuk ke permasalahan ini, tapi pasti sudah Bapak Ibu sudah dengar bahwa akan dibentuknya Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih yang akan dilaksanakan di tingkat kelurahan dan nanti juga punya ranting-ranting di tiap RW. Tapi terkait dengan teknisnya nanti kita masih menunggu aturan mainnya dari tingkat provinsi DKI Jakarta. Seperti apa nanti aturan mainnya? Apakah itu yang diwajibkan untuk menjadi anggota siapa saja, yang menjadi pengurus yang boleh siapa saja? Dia aturan mainnya belum sudah dapat.
Kemudian ada juga kemarin beredar video YouTube terkait dengan adanya kenaikan operasional dan honor dari RT, RW, Dawis, Jumantik, PKK. Kami sampaikan dulu, itu adalah termasuk dari program kampanyenya Pak Gubernur pada waktu pemilihan, dan itu juga masuk dari program 100 hari Pak Gubernur. Tapi untuk sampai saat sekarang kami di kelurahan belum mendapatkan informasi apapun. Jadi kalau kita bilang hoax juga bukan hoax sebenarnya, karena itu adalah program Pak Gubernur. Tapi kita bilang sudah jalan, itu kita aturannya belum dapat, aturan yang resminya turunannya belum dapat dari kita. Jadi kami bisa menyampaikan pada ibu-ibu Dawis, apalagi Dawis nih, Dawis yang lagi ininya dari PKS kemarin, bahwa ada kenaikan sekitar 250 honor Dawis. Tapi kami di kelurahan belum terima apa-apa, jadi mohon kita tunggu saja aturan resminya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian terkait dengan CASIS ini, lagi kembali ke CASIS, kami memang memohon kepada seluruh RW di Kelurahan Pesanggerahan dan beserta seluruh RT agar setiap malam itu ada kegiatan siskamling di lingkungannya masing-masing. Siskamling sebenarnya kalau malam saja itu bukan hanya malam saja siskamling Pak LMK. Seperti contoh kasus kita di RT 10 kemarin, RT 10 RW 8, siskamlingnya itu kan adalah sistem keamanan lingkungan yang masyarakatnya aktif. Jadi pada waktu itu hampir terjadi transaksi narkoba di sana, tapi digagalkan oleh warga RT 10 RW 8 itu sendiri. Jadi itu pula yang kita minta kepada seluruh warga masyarakat yang di RW 07 ini waspada, siaga, dan terhadap lingkungannya masing-masing. Mengacu kepada permasalahan yang saat ini berkembang di dalam masyarakat, pertanyaan-pertanyaan pun dilayangkan oleh warga RW 7 di sana, di mana pertanyaan tersebut kemudian langsung dijawab dengan baik, sehingga suasana menjadi lebih hangat dan atraktif. CASIS yang erat kaitannya dengan sektor keamanan wilayah. Pada kesempatan ini, juga menghadirkan Bapak Agus selaku Babin Kamtipmas Pesanggerahan sebagai salah satu narasumber penting guna meningkatkan pemahaman masyarakat perihal peristiwa-peristiwa kriminal serta bagaimana cara mengantisipasinya. Kemudian saya hanya sekedar mengingatkan, karena memang sekarang yang jadi tren itu rawan ranmor KR roda 2. Jadi mengingatkan kembali untuk para ketua RT, apabila ada kegiatan-kegiatan rapat dan sebagainya, agar warganya diingatkan, diupayakan menggunakan kunci ganda atau kunci rahasia, karena paling tidak memperlambat gerak lah kalau memang apes-apesnya motor atau kendaraan akan dicuri oleh tidak pelaku kejahatan. Lanjut, untuk Polsek Pesanggerahan sudah 2 pekan kemarin alhamdulillah berhasil mengungkap pelaku berikut barang bukti yang mana sekarang sedang ditangani oleh Polsek Pesanggerahan. Lanjut, barang bukti ada di depan Polsek. Silakan bagi warga atau handai tolan yang merasa pernah kehilangan motor bisa dicek dengan membawa alat bukti yang sah, yang cukup, seperti BPKB, STNK, dan uji. Nanti bisa dicek, barangkali ada nanti di Polsek, nanti bisa langsung koordinasi oleh pihak penyidik, nanti akan dibantu untuk motor itu kembali kepada pemiliknya langsung. Lanjut, berikutnya harus kita sama-sama antisipasi terkait peredaran narkoba, karena memang sudah sangat miris ya di zaman yang canggih ini, tidak bisa kita pungkiri lagi, karena memang
Yang dihantam ini anak-anak remaja usia dini lewat medsos, biasanya lewat IG. Ada yang transaksi lewat IG atau medsos lainnya, tapi memang harus jeli zaman sekarang ini terhadap anak itu. Jadi tawuran pun bisa lewat medsos, terkait transaksi hal tersebut juga lewat medsos. Lanjut, memang apabila ada kedapatan dari warga atau ketua RT atau ketua RW di wilayah, ada kedapatan di satu wilayah yang sedang transaksi, silakan bisa diamankan berikut barang buktinya. Narkoba itu memang harusnya direhab, ditangani. Supaya ada saudara, tetangga atau anak, jangan dibully Pak. Kalau memang sudah terkena narkoba itu bisa direhab, bisa dibantu untuk rehab, nanti diarahkan. Ibaratnya pengguna itu kadang korban dari teman atau dari lainnya, awalnya diajak akhirnya ketagihan gitu. Yang dikhawatirkan itu anak sekolah tidak menggunakan tapi menjual, itu yang sangat bahaya. Jadi kalau pengguna itu masih bisa direhab ya, tapi kalau penjual itu kategorinya dia sudah acaranya udah pengedar, itu sangat berat itu hukumannya. Pengguna pun sebenarnya sangat berat juga. Makanya untuk rekan-rekan Karang Taruna ini, untuk teman-temannya bisa diingatkan lah. Kalau punya masalah silakan di-sharing, jangan larinya ke yang negatif. Karena memang sekarang ini berbeda tidak tegas. Tawuran menggunakan sajam, mau di bawah umur mau tidak tetap diproses. Kalau di bawah umur itu tetap didampingi, ada bapas dari orang tua ada. Tapi kalau sudah cukup umur, ibaratnya 18 sampai 2 bulan pasti diproses. Memang juga sekarang lagi gencar-gencarnya razia preman. Kemarin kita ormas-ormas, alhamdulillah sudah saya briefing, kita profiling, kita arahkan, kita himbau, jangan sampai warga masyarakat itu resah. Lanjut, berikutnya untuk ibu-ibu pun izin Bu, untuk menggunakan media sosial harus lebih hati-hati, jangan percaya dengan iming-iming yang sekiranya hanya merugikan kita semua. Jangan sampai di awal tawar-tawar yang murah tertarik, duit yang ada di rekening malah hilang, itu sudah sering kejadian. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya itu paparan yang akan disampaikan oleh Peduli Nampi, yang akan disampaikan oleh Bapak RKDM Kelurahan Pesagaan kepada Bapak Ilham. Sekaligus juga mengenai masalah BPJS nanti. Ya, barangkali Bapak masalah BPJS, Bapak Ibu ada kendala mengenai masalah perawatan awal hidup di rumah sakit dan lain sebagainya yang berkenaan masalah BPJS. Silakan aja nanti bertanya kepada Bapak. Mungkin selama ini kalau ada FKDM kegiatan, selalu di dada kanannya ada emblem yang warna merah Peduli Nambi. Kalau gempanya nanti urusan yang sebelah saya. Nambe itu apa sih? Nambe itu nambe. B yang pertama adalah bingung. Ibu Bapak bisa bayangkan orang bingung kayak apa? Bingung. Kan? Gak punya duit bingung, gak punya pulsa bingung. Orang bingung bisa kita bayangkan sendiri. B yang kedua adalah bohong. Orang yang pandai bohong, Ibu Bapak bisa dibayangkan sendiri orang yang suka bohong seperti apa. Kemudian B yang ketiga adalah bengong. Bengong, tahu bengong? Ya, udah bisa dibayangkan sendiri lah, gak usah kita jelaskan ya. Kemudian B yang seterusnya adalah bebal, atau orang Betawi bebel. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi orang ngomong apa, dia mesti cuek aja dah, gitu kan. Itu yang namanya bebel. Kemudian B selanjutnya adalah yang keempat, yang kelima adalah bolos. Bolos itu bukan untuk anak sekolah aja Bu. Kadang yang kerja juga karyawan suka bolos. Hujan atau apa, ada alasannya bolos. Kemudian yang terakhir adalah barang-barang hilang. Nah, inilah ciri-ciri yang mudah kita kenali
sebagai pengguna narkoba. Tapi tiba-tiba ada anak bengong, langsung jangan langsung ibu tegur, bapak tegur, lu narkoba ya nggak begitu juga. Terus ada orang yang kayak orang bingung, terus orang bolos, tegur langsung bolos, lu narkoba ya nggak begitu juga. Kan udah dijelaskan 6B, 6-nya di sini. Jangan ambil salah satunya. Ntar saya lagi bengong aja di kelas depan. Ini nih narkoba. Yang nggak begitu juga ya Bu ya. Jadi jangan salah artikan ini artinya. Jadi ada satu kesatuan 6B. Itulah yang mudah dikenali. Makanya, jadi ketika kita mau bebas narkoba di wilayah kita, tidak ada pengendalian narkoba kita, maka apa yang disampaikan Pak Agus tadi harus ada siskamling yang bukan hanya malam hari, tapi siang hari juga. Nah, perlu saya sampaikan Pak izin Pak Kasifam, perlu saya laporkan, ternyata di RW 7 juga sudah pernah 2 kali kejadian. Yang pertama adalah di Jalan Penerangan Raya. Ini peran aktif Karang Taruna ini. Langsung ditangkap sama Karang Taruna, diamankan sama Karang Taruna. Dilaporkan sama komandannya tuh Pak Agus. Padahal Pak Agusnya lagi di rumah. Nah, yang datang tapi tetap anggotanya. Ini diamankan. Dan wanti-wanti yang Pak Agus tadi sampaikan, jangan main hakim sendiri. Jadi anak-anak Karang Taruna nih aktif, peran aktif. 8, ya. Terima kasih Pak Delapan kekompakannya. Ini luar biasa ini sama Karang Taruna. Inilah peran serta masyarakat. Pencegahan narkoba, pencegahan peredaran narkoba di wilayah kita itu bukan hanya tanggung jawab Pak Agus sebagai polisi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab BNN, bukan hanya tanggung jawab kelurahan, bukan hanya tanggung jawab RT RW, tapi tanggung jawab kita semua. Betul benar? Kalau bukan kita yang melindungi lingkungan, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, lah mau kapan lagi? Betul nggak Bu? Ini terkait bahaya narkoba. Nah, saya sendiri adalah penggiat P4GN yang seperti Pak Kasifam tadi jelaskan, emang agak sedikit ruwet untuk pencegahan ini. Terus-terusan kita bicara dengan BNN terkait apa yang disampaikan Pak Agus tadi, rehabilitas, kita siap bantu. Ketika ada warga yang memang sudah canduan, ini pemakai, mau rehab, silakan hubungi saya. Ada biayanya enggak, gratis. Nama dan ini akan kita rahasiakan. Jadi telepon aja, nanti saya datang. Oke setuju, nanti saya bawa ke tempat rehabilitasi gratis. Biodata kita rahasiakan. Kemudian tadi ada yang singgung Gen Masta. Nah, Gen Masta ini sasarannya adalah anak-anak Karang Taruna, generasi penerus kita. Ini sasarannya untuk 2045. Entah saya masih ada umur apa tidak. Tapi yang namanya penerus bangsa ada di tangan-tangan pemuda saat ini. Betul? Kalau pemudanya saya ini tukang mabok, kemudian bla 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 bla, ya gimana nanti masa depannya? Ya, yang meneruskan Pak Dani sebagai Kasifam nanti adalah pemuda-pemuda. Siapa tahu yang Karang Taruna di sini. Ya, ada yang jadi menteri, mungkin ada yang jadi presiden, betul nggak? Nah, saya berharap warga atau pengurus RT, warga RT 09 khususnya, umumnya warga RW 07 bisa mencetak generasi penerus. Yang tadi, generasi emas, generasi tangguh, dan generasi takwa. Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kewaspadaan menanggulangi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD juga turut serta memberikan sosialisasi dan simulasi agar dapat dipraktikkan bagi setiap individu bila mana bencana menimpa. Ketika ada gempa, Bapak berdiri, duduk langsung posisi kuda-kuda. Nah, menghadap ke kursi. Mana kursi? Nah, ini kursi langsung tutupin Bu, Bapak. Nah, tutupin. Nah, dipegang Pak. Ini dipegang, kursi dipegang. Kursi ini bisa untuk melindungi batang leher dan kepala Bu. Kakinya kuda-kuda. Nah, seperti ini. Dan kursinya dipegang, mejanya pun dipegang supaya nggak lari. Jangan dipegang, tahu-tahu karena gonjangan ikut lari lagi susah. Gitu Bu. Seperti ini.
Kalau kuda-kudanya kuat Bu, mau diginiin apapun nggak akan jatuh. Mau didorong sana juga akan jatuh. Ini contohnya seperti ini. Oke, terima kasih. Nah, disinilah kami pun sebagai petugas berharap sama warga atau bapak-bapak ibu ini sekalian ya. Kita berharapnya apa? Sering kejadian terjadi bencana, ketika sudah terjadi, kesulitannya adalah apa Bu? Pendataan yang valid. Ini sulit. RT-nya nyari, warganya juga bingung karena RT-nya mungkin kena musibah juga. Pak Kasipomnya pasti nanya juga ke Pola PPSU atau nanya ke yang lain-lain. Nah, kuncinya berhubung di tiap RT ini ada Karang Taruna, ada namanya Dasawisma. Minta tolong Bu, yang Dasawisma ini kan tahu satu perumahnya, yang tinggal berapa orang, mau umur berapa mereka tahu. Setidaknya Dasawisma bisa membantu melaporkan ke RT. RT laporkan ke RW, RW bisa laporkan langsung ke kelurahan. Nanti dari kelurahan ataupun dari BPD pun kita pun juga bisa langsung lapangan. Kita bisa langsung kita data ke RT ataupun saya juga langsung minta ke kelurahan. Jadi di sini saling menjemput yang tercepat. Karena untuk memastikan yang terdampak. Selain itu, melalui chassis ini, para hadirin juga diberikan pemahaman lain berupa langkah pertama dalam pencegahan api kebakaran yang disampaikan dengan begitu semangat oleh Satgas Damkar Kelurahan Pesanggerahan dengan simulasi dan alat peraga berupa APAR dan tabung gas LPG 3 kg. Bu, tadi saya sebutkan adanya terjadi api adalah 3 rangkaian. Ya, adanya panas, adanya bahan, adanya oksigen. Salah satunya nih Bu. Tadi umpamanya asal angin Bu, kebakaran di kompor ya, Ibu tinggal lepas ini aja Bu. Tuh. Putuskan Bu aliran apinya, paling tinggal yang ditungkunya aja. Kalau udah ditungkunya sudah Ibu bisa tanganin, ini udah Ibu bisa tanganin. Di sini yang ditungku Ibu belum tangan, itu lebih mudah Bu. Daripada Ibu ditanganin di sininya masih ngejos aja, Ibu masih tutupin terus, masih besar aja api. Karena salah satunya ini tidak Ibu rangkaian ini, Ibu tidak putus. Ya, ini penting buat ibu-ibu yang biasa di dapur nih Bu ya. Yang pertama adalah pegang leher tabung. Ya. Pegang leher tabung jarak 1 lengan. 1 lengan ini dengan tujuan apa? Agar tidak bahaya. Apa pakai ini? Kursi biar nggak pegal banget tadi. Ya. Siap. Ya. Ya. Pegang leher tabung, jaga 1 lengan. Ya. Agar tidak terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Kalau kita tekan di bawahnya handle ini yang dikhawatirkan terjadi trouble, kita bisa kena dagu atau muka kita. Dengan tujuan makanya kita jaga 1 lengan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian pegang ujung selang. Ya. Nah, ujung selang atau di ujungnya nosal. Kemudian tadi juga cabut pen ya, cabut pen, kemudian tes pressure. Jos ya, dengan tujuan apa di tes kayak gitu? Dengan tujuan alat ini masih baik atau tidak. Ya. Khawatirnya apa kalau kita tidak tes pressure, kita main bawa aja begitu ada api kebakaran, kita semprot-semprot aja, kita sudah maju, pede banget. Nggak tahunya alat ini tidak bisa digunakan. Makanya tujuannya tes pressure namanya ya, tes tekanan. Kalau udah kuat, trot, ya kan, jos, berarti APAR itu bagus. Kemudian cara mengangkatnya, ya, kita jinjing dengan handle yang bawah. Dengan tujuan sebelum ke sumber api ini jangan sampai terjadi keluar duluan. Jadi dengan tujuan kita arahkan ke sumber api, APAR ini jaraknya 3, 2 atau sampai 4 meter.
Kemudian kita sapukan dari sisi kanan atau ke kiri. Jangan berlawanan dengan arah angin. Bu, gampang ini loh Bu. Ya, kalau andai kata yang tadi saya sebutkan 3 rangkaian ibu kalau satu kita pun sebelum gampang Ibu tuh. Ya, mati ini Bu. Ya, bukannya sulap ini mah, bukannya sulap Bu. Tidak saya kecilin ya Bu. Segitiga api itu Bu, adanya bahan kayak korek api ini Bu. Terjadinya api. Dari 16% itu dia menimbulkan oksigen, adanya bahan nih ada nih minyaknya, ya kan? Kemudian panas, timbul jadinya api. Kalau salah satu ibu bisa putus dari salah satu rangkaian, itu bisa salah satu ibu bisa padamkan. Ya, tadi saya sampaikan jangan ibu padamkan dulu yang di media masaknya. Rata-rata gas adanya di bawah atau di atas Bu, dan kompor di bawah ya kan. Begitu kebakaran dari kompor, ibu menuntut takut atau gimana? Ibu bisa lindungin pakai kain basah atau handuk basah, ya. Atau ibu padamkan, ibu tutupin kain basah yang di media masak, pasti masih nyala tuh dia berkobar. Ibu putusin, ibu lepas regulatornya, ya. Dia masih nyala, ibu tiban lagi pakai kain basah. Kalau sumber ibu punya apar, ibu gunakan dengan apar. Melalui KASIS, diharapkan kegiatan Siskamling yang terdapat di Kelurahan Pesanggerahan dapat berjalan dengan baik, dan melalui Siskamling juga, masyarakat dapat teredukasi mengenai pemahaman yang positif dan berguna dalam kehidupan sehari-hari